Oke, Bray, selamat datang di channel Idham Story, di mana saya akan mengulas mereview bagaimana sejarah-sejarah barang-barang atau benda-benda yang memang sering kita pakai setiap hari. Dan mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum tahu gitu apa sejarah dari barang-barang tersebut. Nah, mungkin saya membuat channel ini sebagai bahan untuk pengetahuan juga, karena memang seringkali kita melupakan sejarah barang itu dari mana sih, terus barang itu terbentuknya seperti apa sih awal mulanya gitu kan. Nah, mungkin langsung saja saya ada barang yang pertama, yaitu ada apa ya? Oh, ada samping atau yang bisa disebut sarung. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih sejarah sarung ini. Mungkin kita langsung saja gitu ya, karena sebagai pengetahuan juga, saya juga ingin mengulas juga bagaimana sih sejarah-sejarah sarung ini gitu. Mungkin langsung saja sejarah sarung. Ini dia. Kita sambil searching aja, Bang. Karena kan kebanyakan orang itu males untuk searching barang-barang yang memang sering kali kita pakai gitu. Banyaknya ya kita ada pengetahuan lah gitu. Oke, langsung saja. Sejarah sarung. Nah, di sini ada beberapa juga sih, teman-teman. Sejarah sarung. Berdasarkan beberapa catatan, sarung disebut berasal dari Yaman. Oh, dari Yaman, saudara-saudara. Awalnya sarung dipakai suku Baduy yang tinggal di Yaman. Saat itu sarung berasal dari kain putih yang dicelupkan ke dalam nil yang merupakan pewarna berwarna hitam. Oh, berarti awal mulanya itu sahabat-sahabat, ini sarung itu nggak kayak gini ya, kuning atau yang kayak sekarang sarang yang berwarna-warni gitu. Dulu itu sarung itu berwarna putih, tapi dicelupkan ke dalam nil yang merupakan pewarna berwarna hitam. Nah, penggunaan sarung pun meluas, tidak hanya ada di semenanjung Arab saja, namun sarung juga sampai di Asia Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Eropa, hingga Amerika. Berarti udah mancadunia gitu, mancanegara lah gitu. Nah, di Yaman sarung dikenal dengan nama futah, izar, wazar, atau ma'awis. Oh, sedangkan di Oman sarung dikenal dengan nama wizar. Oh, berarti sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian, kita bisa juga secara hari-hari gitu nyebut itu sarung ini futah. Kalau misalkan ke teman, woi, minjem putahnya dong. Apa itu putah? Sarung. Pada era garing. Pada era itu, standar tekstil masyarakat muslim semenanjung Arab sangat tinggi. Industri tekstil di era Islam memiliki berpengaruh yang sangat besar terhadap Barat. Saat itu, sarung telah menjadi pakaian tradisional masyarakat Yaman. Oh, berarti sarung itu asalnya dari Yaman, teman-teman. Nah, terus ada sarung zaman perjuangan Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, sarung identik dengan perjuangan melawan budaya Barat yang dibawa para penjajah. Oh, ya, sarung identik dengan perjuangan melawan budaya Barat yang dibawa para penjajah. Kaum santri merupakan masyarakat yang paling konsisten menggunakan sarung, sedangkan kaum nasionalis abangan hampir meninggalkan sarung. Oh, iya. Sikap konsisten penggunaan sarung juga dijalankan oleh salah seorang pejuang, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Suatu ketika beliau pernah diundang Presiden Soekarno. Protokol kepresidenan memintanya untuk berpakaian lengkap dengan jas dan dasi. Namun saat menghadiri upacara kenegaraan, ia datang menggunakan jas tetapi bawahannya sarung. Padahal biasanya orang mengenakan jas dilengkapi dengan celana panjang. Nah,
pada zaman perjuangan Indonesia itu yang apa sih? Yang memperkenalkan sarung di Indonesia itu ya lewat para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama yang memang menggunakan sarung. Nah, sampai saat ini kan sarung nggak hanya tren untuk kalangan santri gitu kan, tetapi juga kan sarung itu mulai berkembang dengan berbagai model. Nah, kalau ini mah modelnya yang plus plus gitu ya, maksudnya teh di sini bolong ya di sini bolong gitu. Kayak emang dua-duanya bolong. Kalau sarung mah gitu. Garing. Maksudnya gini, sahabat teman-teman, sarung ada berbagai sarung gitu kan. Kalau misalkan ini kan cuman kayak gini doang nih. Jadi pemakaiannya dilipat-lipat gitu kan. Kalau yang ada kalau tren sekarang itu sarung yang di apa sih? Yang pakai perekat gitu nih. Perekat yang kayak apa sih? Pakai sarung, pakai nih. Terus cuman digituin doang. Jadi apa sih? Ditempelin doang udah gitu. Kalau sekarang mah gitu. Nah, pemakaian sarung itu menjadi salah satu pakaian kehormatan untuk menunjukkan nilai kesopanan yang tinggi di masyarakat. Makanya sarung sering dipakai untuk sholat di masjid. Biasanya laki-laki mengenakan atasan baju koko, sedangkan bawahannya menggunakan sarung. Nah, mungkin itu sedikit ulasan tentang sarung, teman-teman. Karena kenapa kita mengulas sejarah juga gitu kan. Karena memang kadang-kala kita sering melupakan sejarah gitu orang-orang sekarang itu. Kita pakai aja gitu kan, tapi sejarahnya nggak tahu gitu. Nah mungkin dari video inilah sedikit banyaknya teman-teman bisa tahu juga lah dari mana sih asal sarung gitu kan. Nah yang kedua ada temannya sarung, sahabat-sahabat, itu namanya sajadah. Nah sajadah pastilah kalau orang muslim itu teman sarung ya pasti sajadah. Nah, dalam kajian riwayat-riwayat dan kitab-kitab sejarah tentang keadaan dan perkembangan masjid pada masa Rasulullah dan khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dapat kita ketahui dengan jelas dan pasti bahwa masjid-masjid ketika itu lantainya tidak dihampiri karpet, permadani, atau sajadah, bahkan juga tidak dihampiri tikar yang terbuat dari daun-daun pelepah kurma atau daun pohon-pohon ya lainnya, walaupun diperbolehkan sujud di atasnya gitu kan. Sejarah menjelaskan baik secara langsung atau tidak bahwa kain sudah ada sejak sebelum Rasulullah SAW lahir. Nah, di sini sehubungan dengan masalah sejadah dapat kita ketahui secara jelas dengan merujuk pada ensiklopedia Islam. Pada kitab itu disebutkan bahwa istilah sajadah tidak ditemukan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kata sajadah dapat dijumpai 1 abad setelah penulisan hadis-hadis tersebut gitu, sahabat-sahabat. Dalam kitab Ibnu Batutah, Raihlah Ibnu Batutah berkata, orang-orang pinggiran di Kairo Mesir telah terbiasa keluar rumah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, para pembantu mereka biasanya membawakan sejadah yang terbuat dari pelepah-pelepah pisang dan menghamparkannya untuk keperluan sholat mereka. Oh, ternyata pada zaman dulu itu sahabat, zaman Rasulullahan, zaman kenabian, sejadah itu nggak kayak gini gitu. Jadi waktu zaman dulu itu, zaman kenabian, sejadah itu bahannya dari pelepah pisang atau daun-daun pelepah korma gitu kan, yang memang bersih dan bisa untuk dipakai bersembahyang gitu. Nah, kalau misalkan dalam kitab Ittihaful Mutakin, Syekh Murtada Az-Zubaidi berkata bahwa sang musalli hendaknya tidak sujud di atas sejadah atau permadani bergambar dan dihiasi oleh berbagai gambar, karena hal tersebut membuat sang musalli tidak khusyuk dalam sholatnya, sebab perhatian terfokus pada warna-warni sajadah atau permadani itu. Nah, kalau melihat dari konteks ini memang menjadi sebuah bahasan juga, sahabat-sahabat. Karena kan kalau misalkan sejadah sekarang itu nih, motif-motifnya itu kan beda-beda nih. Ada yang kayak gini lah, terus ada yang
kayak apalah gitu kan, banyak. Terus ada yang gambar-gambar kartun juga gitu untuk menarik. Biasanya itu kalau misalkan gambar-gambar kartun untuk menarik anak-anak kecil untuk bisa gairah sholatnya itu bersemangat lah gitu, ada tinggi lah gitu. Nah mungkin bagaimana pandangan kita terhadap bentukan atau warna sejarah itu sendiri gitu kan, dari motifnya sampai apapun itu bahan-bahannya gitu kan. Tapi kalau misalkan dari ngacu dari dalam kitab Ittifaqul Mutakin gitu kan, maka kalau misalkan hendaknya lah tidak dengan motif-motif yang aneh-aneh, karena memang mengganggu kefokusan kita saat sholat gitu. Makanya seringkali ya kayak gini, misalkan polos pun kan kita kadangkala susah khusyuk gitu, apalagi kan misalkan banyak motif-motif juga gitu. Ya itu sih bagaimana kita berpandangannya aja sih, dan bagaimana cara kita untuk menjadi khusyuk dalam sholat lah gitu. Nah faktor-faktor itu pun yang bisa mempengaruhi kita nggak fokus gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan banyak gambar-gambar motif sejadah yang memang tetap kita fokus untuk melaksanakan sholat itu gitu. Nah, mungkin ulasan video kali ini hanya 2 dulu saja. Oke, segitu saja sahabat-sahabat di rumah. Mungkin kalau misalkan kalian suka dan ingin melihat review-review selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ketikkan komen-komen kalian barang-barang apa saja sih yang mau di-review gitu, dengan sejarah-sejarahnya yang untuk kita tahulah sejarahnya itu seperti apa. Intinya ya sebagai pengetahuan aja sih gitu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.